بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga hari ini kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu masih di tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran 5 kita akan membahas 1. Membaca teks, 2. Menceritakan jasa para pembuat pakaian, 3. Mengamati simetri putar bangun datar. Materi pertama, membaca teks. Anak-anakku, perhatikan teks berikut ini. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Nah, anak-anakku, inilah gambar dari proses bahan dasar sampai ke pasar dalam pembuatan pakaian. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak.
Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit, dan sebagainya, dan sebagainya. Materi selanjutnya menceritakan jasa para pembuat pakaian. Ayo menulis. Kalian sudah membaca teks yang tadi telah kita lewati, yaitu dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks tersebut. Nah, lihatlah anak-anakku, tabelnya sudah ada dan kalian tinggal mengamati saja. Pembuatan pakaian. Nomor 1, siapa? Petani kapas. Mengerjakan apa? Mengerjakan kapas. Tempatnya di mana? Tempatnya di kebun. Menghasilkan apa? Menghasilkan kapas. Nah, itu ya. Jadi, jasa para pembuat pakaian itu tadi satu, ada petani kapas. Petani kapas dia mengerjakan dari menanam kapas, bertempat di kebun, dan yang dihasilkan dari petani kapas adalah kapas. Selanjutnya nomor 2, peternak domba dan sutra. Peternak domba dan sutra ini mengerjakan memelihara domba dan ulat sutra. Di mana tempatnya? Di kebun. Menghasilkan apa? Menghasilkan bulu domba dan kepompong sutra. Selanjutnya nomor 3, pemintal. Pemintal mengerjakan apa? Memintal kapas. Biasanya tempatnya di pabrik pemintalan. Barang atau yang dihasilkan adalah benang. Nomor 4, penenun. Penenun mengerjakan menenun benang. Tempatnya di pabrik kain. Penenun menghasilkan apa? Menghasilkan kain. Terakhir nomor 5, tukang jahit. Tukang jahit pekerjaannya menjahit. Tempatnya di tempat penjahitan. Produk yang dihasilkan dari tukang jahit yaitu baju. Termasuk baju yang kita pakai. Setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita memiliki peran masing-masing. Petani kapas berperan menanam kapas. Peternak domba dan peternak ulat sutra berperan menghasilkan bulu domba dan kepompong ulat sutra. Pemintal berperan mengubah serat kapas, serat sutra, dan bulu domba menjadi benang. Penenun kain berperan mengubah benang menjadi kain. Tukang jahit berperan mengubah kain menjadi pakaian jadi. Itulah peran dari para pembuat pakaian. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada jasa mereka. Materi selanjutnya yaitu mengamati simetri putar bangun datar. Ayo mencoba. Salah satu motif kain adalah persegi. Ikutilah langkah-langkah berikut ini ya anak-anak. 1. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. 2. Guntinglah gambarmu dengan rapi. 3. Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. 4. Tentukan titik pusatnya. 5. Letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. 6. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam.
7. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? 8. Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. 9. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Nah, anak-anakku, agar kalian mengerti, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar persegi yang tadi kita gambar dengan panjang sisi 5 cm. Kalian lihat. Nah, ini awalnya. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini awal. Nah, ini yang putaran 1, 2, 3, 4. Nah, ke awal lagi. Itulah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Dan langkah-langkahnya ini sudah ada 9 langkah. Dan kalian tinggal mempraktekannya. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari 1 putaran memiliki titik pusat. Percobaan selanjutnya mari kita lihat. Di sini ada segitiga. Kita lihat kondisi awal adalah seperti ini. Titik A, B, dan C. Nah, setelah kita putar 1/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka posisinya seperti ini. A-nya jadi berpindah di sini, B-nya berpindah di sini, C-nya jadi berpindah ke sini. Karena kita memutarnya 1/3 putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Terus kita pindahkan lagi segitiga tersebut ke kondisi awal. Setelah itu kita putar sebanyak 2/3 putaran. Maka hasilnya seperti ini. Jadi 2 kali yang atas ya. Itulah anak-anakku menentukan titik atau simetri putar pada sebuah bangun datar. Ayo berlatih. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda checklist jika memiliki dan tanda X jika tidak memiliki. Mari kita lihat. Ini ada nomor 1, bangun datarnya adalah persegi panjang. Di situ memiliki simetri putar. Banyaknya simetri putar dari persegi panjang yaitu ada 2. Selanjutnya nomor 2, segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya layang-layang. Juga sama ya, tidak memiliki simetri putar. Yang keempat, jajar genjang. Memiliki simetri putar. Banyaknya simetri putar jajar genjang adalah 2. Itu adalah salah satu contoh percobaan dengan bentuk bangun datar yang lainnya selain segitiga dan persegi.
Anak-anakku, kalian harus ingat ya, simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran ke-6. Kita akan membahas 1. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. 2. Berdiskusi tentang keberagaman cita-cita. 3. Menarik kesimpulan simetri lipat dan simetri putar. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran 6. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Pakaian profesi. Abdurrahman dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasanya dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti saat sekarang ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, polisi, ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Setiap pekerjaan biasanya memiliki pakaian profesi yang berbeda-beda. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Nah, ini adalah contoh pakaian profesi anak-anak. Ada pakaian polisi, ada pakaian dokter, dan yang lainnya. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita tidak dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Anak-anakku, setelah kalian belajar tentang pakaian profesi, silakan kerjakan halaman 106 dan 107. Tulislah profesi yang dimaksud berdasarkan pakaian dan perlengkapan yang digunakannya. Silakan kalian lihat halaman 106 dan 107 dan lihat bajunya itu baju apa. Setelah itu kalian sebutkan profesi dari baju-baju yang dikenakan tersebut. Berdiskusi tentang keberagaman cita-cita. Ayo mencoba. Dapa dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tanyalah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Tuliskan hasil temuanmu pada bagan berikut ini. Nah, di sini sudah ada ya. Kalian tinggal memperhatikan bagan berikut ini. Tetap bersatu dalam perbedaan. Di sini cita-cita teman laki-laki dan cita-cita teman perempuan. Cita-cita teman laki-laki yaitu menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, dan masinis. Sedangkan cita-cita dari teman-teman perempuan, perancang busana, penyiar, perawat, dan dokter. Selanjutnya, persamaan dari cita-cita teman laki-laki dan perempuan tersebut yaitu siswa laki-laki dan perempuan sama-sama
memiliki cita-cita. Perbedaannya, mereka dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai keinginannya. Nah, di sini perbuatan yang harus dihindari: 1. Menganggap cita-cita sendiri lebih baik dari teman yang lainnya. 2. Mengejek cita-cita teman yang lain. 3. Berprasangka buruk dengan cita teman-teman yang lainnya. Nah, perbuatan yang harus dilakukan yaitu apa? 1. Menghargai cita-cita teman. 2. Memberi semangat kepada teman agar cita-citanya tercapai. 3. Mendoakan teman-teman tersebut agar berhasil dalam cita-citanya. Itulah anak-anakku, keberagaman cita-cita yang dimiliki oleh teman-teman dalam kelas masing-masing. Kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman dalam cita-cita. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Dan apa akibatnya juga jika perbuatan itu kamu lakukan? Tuliskan cerita kalian pada tempat yang tersedia. Nah, ini adalah salah satu tulisan yang bisa kita tulis untuk teman yang mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Kita harus mendoakan teman agar cita-cita yang mereka pilih dapat tercapai. Untuk mencapai cita-cita tersebut tentunya perlu belajar dengan tekun dan selalu berusaha serta berdoa. Jika kita malas belajar, tentunya cita-cita tersebut akan sulit tercapai ya. Materi selanjutnya, menarik kesimpulan simetri lipat dan simetri putar. Ayo mencoba. Anak-anakku, kalian sudah mempelajari bermacam-macam motif pada kain. Motif-motif itu berbentuk bangun datar. Apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Lakukanlah percobaan dengan gembira. Nah, kita akan mengulang lagi pelajarannya tentang bangun datar ya. Bangun datar, tabel simetri lipat dan simetri putar. Apa yang dimaksud dengan simetri, anak-anak? Simetri artinya keseimbangan setiap bagiannya pada bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. A. Simetri lipat, yaitu bangun datar yang semua bagian-bagiannya dapat berimpit jika dilipat melalui suatu garis tertentu pada bangun itu. Beberapa bangun datar mempunyai simetri lipat lebih dari satu. Sedangkan simetri putar yaitu suatu bangun datar yang ketika diputar pada pusat atau titik putar, sama dapat menempati kembali bingkainya. Beberapa bangun datar mempunyai simetri putar lebih dari satu. Itulah pengertian dari simetri lipat dan simetri putar ya anak-anak. Kalian harus ingat. Nah, anak-anakku, kalian perhatikan bangun datar yang akan kita tampilkan pada tabel berikut ini. Ini pada bangun datar yang pertama ada apa? Di situ persegi. Nama bangunnya persegi. Tingkat simetri lipat dari persegi tersebut yaitu 4. Tingkat simetri putarnya juga 4. Selanjutnya bangun persegi panjang. Memiliki tingkat simetri lipat 2 dan memiliki simetri putar 2. Selanjutnya segitiga sama kaki.
mempunyai tingkat simetri lipat 1 dan simetri putar 1 juga. Selanjutnya segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi seperti ini, segitiga sama kaki seperti ini ya. Segitiga sama sisi mempunyai tingkat simetri 3 dan simetri putar 3. Selanjutnya bangun trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku tidak mempunyai simetri lipat dan mempunyai tingkat simetri putar 1. Selanjutnya trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki memiliki simetri lipat 1 dan simetri putar 1 juga. Selanjutnya bangun datar apa lagi? Nah, ada jajar genjang ya. Jajar genjang tidak memiliki tingkat simetri lipat, tetapi memiliki simetri putar 2. Layang-layang memiliki tingkat simetri lipat 1 dan simetri putar juga 1. Selanjutnya belah ketupat memiliki tingkat simetri lipat 2 dan simetri putar 2 juga. Lingkaran mempunyai tingkat simetri lipat tak terhingga dan tingkat simetri putar juga tak terhingga. Artinya banyak ya anak-anak. Selanjutnya bangun elips memiliki tingkat simetri lipat 2 dan tingkat simetri putar 2 juga. Selanjutnya segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat dan 5 simetri putar. Selanjutnya segi 6 beraturan memiliki 6 simetri lipat dan 6 tingkat simetri putar. Dan terakhir segi 8 beraturan memiliki tingkat simetri lipat 8 dan tingkat simetri putar 8 juga. Itulah beberapa nama bangun, datar, dan jumlah dari simetri lipat dan simetri putar. Perhatikan dan hafalkan ya anak-anakku sehingga kalian tidak lupa. Bangun datar tersebut memiliki tingkat simetri lipat berapa dan tingkat simetri putar berapa. Anak-anakku, itulah tadi materi pembelajaran tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.